materi dari interpolasi, di mana di sini kita akan membahas tentang deskripsi masalah, gambaran interpolasi, metode interpolasi, yaitu ada interpolasi spline, interpolasi linear, interpolasi Lagrange, interpolasi kuadratik, dan interpolasi polinomial Newton. Dan serta contohnya, algoritma dan program MATLAB-nya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita kenal tentang apa sih itu interpolasi. Jadi, interpolasi ini adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya itu melewati sekumpulan titik yang diberikan. Dan hampiran fungsi yang biasa digunakan itu adalah fungsi polinomial atau suku banyak. Nah, misalkan kita punya kasus fungsinya itu fx sama dengan 2x. Kemudian kita ketahui nilai x-nya itu misal 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita substitusikan nilai x ini ke fx sama dengan 2x, sehingga diperoleh fx-nya itu 0, 2, 4, dan 6. Nah, sekarang kita misalkan lagi, kita ketahui titik-titiknya, kemudian kita cari fungsinya. Maka kita akan kewalahan untuk menyelesaikannya apabila titik-titiknya itu ada banyak. Sehingga dari sini kita gunakan metode numerik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun penyelesaian metode numerik ini secara manual akan memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu kita membutuhkan komputasi numerik dengan menggunakan aplikasi MATLAB, Excel, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran interpolasi, di mana di sini kita ketahui ada data seperti pada tabel, di mana di sini kita akan mencari nilai y jika diketahui itu nilai x sama dengan 5. Nah, perhatikan gambar kurva dari data pengukuran, di mana di sini jika kita lihat titiknya itu ada sedikit, hanya ada 4. Sedangkan jika kita perhatikan gambar di sebelahnya atau gambar kurva setelah interpolasi, di mana di dalam kurva itu ada sekumpulan titik. Kita lihat di sini ada banyak titik-titik atau sekumpulan titik. Nah, sekarang kita masuk pada metode pertama, yaitu interpolasi linear. Di mana pada interpolasi linear ini kita menggunakan garis lurus untuk menentukan titik-titik antara dari dua buah titik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu titik P1 dan P2, di mana P1 itu x1, y1 dan P2 itu x2, y2. Nah, di sini kita gunakan rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu y dikurangi 1 per y2 dikurangi 1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Kemudian rumus ini kita manipulasi sehingga diperoleh y sama dengan y2 dikurangi 1 per x2 dikurang x1 dikali x dikurang x1 ditambah y1. Selanjutnya, untuk gambar, kita lihat gambar di sini. Pada gambar ini yang kedua, gambar kedua ini yang di bawah. Di sini kita punya xn dan xn tambah 1 pada sumbu x. Dan kita punya yn dan yn plus 1 pada sumbu y. Nah, jika kita lihat kembali pada gambar, di situ terdapat titik tengah antara xn dengan xn plus 1 dan yn dengan yn plus 1. Nah, dalam hal ini x, y ini yang akan
kita cari. Artinya kita cari di antara titik-titik yang diberikan nantinya, dan itulah yang disebut sebagai interpolasi. Nah, kita masuk pada contohnya. Di sini ada contoh, sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Diperoleh data tinggi bola itu H dan T detik sebagai berikut yang terdapat di tabel, di mana di sini ada waktunya 2, 3, 4, 5 dan ada tingginya itu 40, 45, 40, 25. Berapakah tinggi bola saat T-nya itu 3,5? Karena yang ditanyakan itu berapa tinggi bola saat T itu 3,5, maka kita lihat bahwa T 3,5 itu berada di antara T3 dan T4, atau berada di antara 3,45 dan 4,40. Nah, di sini misalkan waktunya itu kita nilainya kita ambil sebagai X dan tingginya kita ambil sebagai Y, sehingga kita dapat X1 Y1 nya itu 3,45, kemudian X2 Y2 itu 4,40. Kemudian nilai 3,45 dan 4,40 ini kita substitusi pada rumus interpolasi linear sehingga diperoleh 42,5. Jadi tinggi bola saat T-nya itu 3,5 adalah 42,5. Nah, ini adalah contoh selisih terbagi, di mana di sini ada rumus interpolasi linear melalui pendekatan persamaan garis lurus. Nah, rumus interpolasi linear yang melalui pendekatan persamaan garis lurus ini dapat disederhanakan menjadi P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0, dengan A0 Y0 nya itu sama dengan Fx0. Jadi A1 nya itu sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0, dimana A1 ini adalah bentuk dari selisih terbagi, sehingga kita dapat A1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0. Nah, di sini ada contoh yang sama dengan soal sebelumnya, dan yang ditanyakan pun masih sama, yaitu berapa tinggi bola saat T-nya itu 3,5. Nah, solusinya sini kita ambil X0 nya itu 3, Y0 nya itu 45, X1 nya 4 dan Y1 itu 40. Nah, di mana ketika kita cari yang pertama itu adalah A0 nya. Nah, di sini kita dapat A0 nya itu 45. Kemudian kita cari lagi A1 nya, sehingga di sini kita dapat A1 nya itu minus 5. Kemudian ini kita substitusi pada bentuk selisih terbagi, yaitu P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0, dimana X nya itu 3,5, A1 nya itu A0 nya itu 45 dan A1 nya itu minus 5 dan X nya itu 3,5 dan X0 nya itu 3. Kita substitusi sehingga kita dapat P1 3,5 sama dengan 42,5. Jadi tinggi bola saat T nya itu 3,5 adalah 42,5 meter. Nah, ini adalah algoritma dari interpolasi linear yang terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah pertama kita masukkan 2 titik data, kemudian kita masukkan nilai X dari titik yang akan kita cari,
dengan X-nya itu lebih besar dari X1 dan lebih kecil dari X2. Kemudian kita hitung nilai Y-nya dengan rumus interpolasi linear. Kemudian kita tampilkan nilai titik baru yang dicari. Langsung saja kita pada program MATLAB-nya. Nah, di sini saya sudah buat untuk program MATLAB-nya. Di sini ada clear, di mana clear ini berfungsi untuk membersihkan variabel yang sedang aktif. Kemudian di sini ada CLC, di mana CLC ini untuk membersihkan command Windows. Kemudian di sini ada display, program interpolasi untuk linear. Kemudian di sini ada input, nilai X, nilai X1, X2, Y1, dan Y2. Kemudian di sini ada rumus interpolasi, dan di sini ada outputnya yaitu nilai Y. Kemudian kita run. Nah, untuk nilai X-nya ini kita dapat dari contoh soal, dimana di sini X-nya itu 2, X1-nya itu 1, dan X2 itu 6, dan Y1-nya 0, Y2-nya itu 1,7917595. Kemudian kita kembali ke program MATLAB-nya. X-nya tadi itu 2, kemudian X1-nya 1, X2-nya 6, Y1-nya 0, kemudian Y2-nya itu 1,7917595. Nah, sini kita dapatkan nilai Y-nya yaitu 0,35835, dan ini sama dengan yang ada di contoh soal. Ini adalah pengerjaannya secara manual, dan ini adalah. Nah, selanjutnya kita masuk ke interpolasi kuadrat. Nah, dalam metode interpolasi kuadrat, kita membutuhkan minimal 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva mulus. Nah, apabila sudah terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai satu titik datanya itu digunakan polinomial orde 2 yang berbentuk P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang A0 ditambah A2 dikali X dikurang 0 kali X kurang X1. Nah, kita lihat di sini pada interpolasi kuadrat itu kan membutuhkan 3 titik, sedangkan pada interpolasi linear itu menggunakan 2 titik. Nah, karena di sini 3 titik, maka A0-nya itu adalah fx0, A1-nya itu kita dapat f dikali x1, x0, kemudian atau A1-nya itu x dikurang x0, kemudian A2-nya itu kita gunakan 3 titik sehingga kita dapat x dikurang x0 dikali x dikurang x1. Dan A0 dan A1 ini telah kita dapatkan pada selisih terbagi. Kemudian A1 ini disubstitusi ke A sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Dan P2X ini adalah hasil gabungan dari A0, A1 sampai dengan A2. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya.
Pada gambar pertama di sini ada gambar interpolasi linear yang memiliki garis lurus dan memiliki 2 titik. Dan pada gambar kedua ini adalah interpolasi kuadratur yang memiliki bentuk kurva yang melengkung dan memiliki 3 titik. Nah, di sini ada contoh. Diberikan nilai log 2 sama dengan 0,3010, kemudian log 3 itu 0,4771 dan log 4 0,6021. Tentukan nilai log 35 melalui interpolasi kuadrat. Nah, jadi solusinya itu kita cari dulu A0-nya, A1-nya, dan A2-nya. Di sini kita sudah dapat A0-nya yaitu 0,3010. Kemudian kita cari lagi A1-nya dengan cara log 3 dikurang dengan log 2 dibagi 3 dikurang 2, sehingga kita dapat A1-nya itu 0,1761. Kemudian kita cari lagi A2-nya. Nah, di sini kita dapat A2-nya itu min 0,0256. Sehingga ketika kita substitusi A1, A2, A0 ini pada P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1, maka kita dapat hasilnya itu 0,5459. Jadi nilai log 3,5 itu 0,5459. Nah, adapun di sini jenis-jenis fungsi berdasarkan persamaannya ada 6, yaitu ada fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan invers fungsi. Nah, selanjutnya kita masuk pada interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi polinomial Lagrange ini kita gunakan untuk mencari titik-titik dari n buah titik. Artinya dari titik 1, P1, P2 sampai dengan Pn. Nah, kita cari titik-titiknya ini dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan seperti pada slide ini. Didefinisikan Pnx dengan i-nya itu 0, 1, 2 sampai dengan n. Nah, interpolasi Lagrange ini adalah interpolasi yang paling mudah atau bentuknya itu paling mudah dipahami, tapi kurang disukai karena jumlah komputasi yang dibutuhkan itu sangat besar untuk satu kali interpolasi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Sini tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,386 dan len 6 1,791 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Nah, di sini kita punya rumus untuk mencari interpolasi Lagrange orde 2. Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam rumus ini sehingga didapat interpolasi Lagrange orde 2-nya yaitu 0,5658.